Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama saya Vika di podcast Paham JKN. Di hari ini kita kembali lagi di podcast Paham JKN untuk membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu pengelolaan gratifikasi di BPJS Kesehatan. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber kita, yaitu Bapak Rudi Darmawan. Halo Pak, apa kabar? Halo Mbak Vika, kabar baik. Baik ya Pak. Gimana Pak mampir ke podcast Paham JKN, gimana nih Pak rasanya? Oh iya, rasanya campur aduk. Ada senangnya, ya kan banyak senangnya. Terus ada deg-degannya juga. Iya Pak ya. Sama JKN. Iya Pak, hari ini kita mau bahas satu tema yang cukup menarik nih Pak, tentang pengelolaan gratifikasi ya Pak. Siap. Saya mau nanya nih, di BPJS Kesehatan sendiri, apa sih Pak gratifikasi itu, yang dimaksud gratifikasi di BPJS Kesehatan? Oh iya, baik Mbak Vika, selamat sore buat sobat JKN semua gitu ya. Kalau kita berbicara atau membahas terkait dengan gratifikasi, itu kita juga akan bersinggungan atau berhubungan dengan tata kelola organisasi. Oke Pak. Ya. Jadi di dalam tata kelola organisasi di BPJS Kesehatan gitu ya, kita mempunyai komitmen gitu ya, kita mempunyai referensi dan acuan bahwa tata kelola ini harus diselenggarakan, harus diimplementasikan secara baik ya, dari sisi tata kelola yang kita sering sebut dengan GRC ya, gitu ya, governance, risk dan compliance ya, di mana di dalam sistem tata kelola tersebut ya kita mencegah menghindari dari praktek-praktek yang bersifat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti itu Mbak Vika. Oke Pak. Kemudian untuk tadi yang ditanyakan, apa sih gratifikasi gitu ya? Memang di dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, yang dalam hal ini BPJS Kesehatan Kantor Cabang Karawang, itu kita bermitra kerjasama ya dengan seluruh pemangku kepentingan, dengan seluruh stakeholder gitu ya. Nah, di dalam implementasi tersebut memang sangat mungkin itu muncul yang disebut dengan gratifikasi. Nah, gratifikasi itu sebetulnya adalah bentuk pemberian. Bentuk pemberian dalam arti luas yang dilakukan ya oleh pemangku kepentingan ya, ataupun oleh BPJS Kesehatan sendiri ya. Nah, pemangku kepentingan di sini yang kita maksud adalah mungkin saja gratifikasi atau pemberian dalam arti luas itu dilakukan oleh peserta, kemudian bisa saja dilakukan oleh fasilitas kesehatan, ya misalkan dalam proses perpanjangan kerjasama atau recredentialing gitu ya. Nah, ini bisa saja muncul yang kita sebut dengan gratifikasi ya. Kemudian oleh badan usaha ya, termasuk juga oleh satuan kerja ya, stakeholder yang berhubungan dengan pembayaran iuran misalkan gitu ya. Nah, apa saja gratifikasi, kalau kita boleh konkretkan, itu bisa berupa pemberian dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, kemudian ada juga gratifikasi atau pemberian dalam bentuk tiket perjalanan ya, kemudian fasilitas penginapan. Pokoknya yang hal-hal yang
kaitan dengan tugas gitu ya, dengan jabatan duta BPJS Kesehatan, nah itu kita sebut dengan pemberian atau gratifikasi. Seperti itu konteks Mbak Vika ya. Berarti untuk pemberian gratifikasi ini melibatkan semua pihak ya Pak, baik dari internal BPJS Kesehatan sendiri maupun dengan eksternal stakeholdernya BPJS Kesehatan gitu ya Pak. Iya, betul. Oke, untuk gratifikasi sendiri juga berarti bukan hanya dalam bentuk uang ya Pak? Tidak dalam bentuk uang saja, dalam bentuk barang gitu ya, fasilitas penginapan, tiket wisata atau jalan, itu dalam bentuk seperti ya Pak. Oke Pak. Terus langkah-langkah apa saja sih yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk mengelola gratifikasi ini untuk memastikan bahwa seluruh pegawai BPJS Kesehatan ini memahami dan mengikuti aturan dari anti gratifikasi ini Pak? Oh ya, baik. Untuk membingkai seluruh duta BPJS Kesehatan kaitan dengan gratifikasi atau pemberian dalam arti luas, memang kita organisasi sudah menerbitkan ataupun membuat suatu arahan kebijakan pedoman ya, bagaimana organisasi mengendalikan gratifikasi. Bahkan di kebijakan yang baru Mbak Vika dan Sobat JKN sebagai informasi bahwa yang dikendalikan di dalam internal BPJS Kesehatan itu tidak hanya gratifikasi Mbak Vika dan Sobat JKN, ini termasuk juga apabila ada hal-hal yang berunsur ataupun perbuatan penyuapan misalkan. Pak. Ya, itu kita sudah dibingkai gitu ya, dibingkai pedoman bahwa hal-hal yang menjadi perhatian ya bagi seluruh duta BPJS Kesehatan ini berlaku juga ternyata tidak hanya di kantor cabang, tapi juga mulai dari level manajemen di kantor pusat ya, kemudian kantor wilayah, kantor cabang, sampai dengan juga kantor kabupaten Sobat JKN gitu ya. Nah, apa saja yang dapat gitu ya tadi membingkai ya, mencegah terjadinya ya perbuatan gratifikasi ataupun penyuapan tadi. Yang pertama adalah adanya upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ya bagi seluruh duta BPJS Kesehatan kaitan dengan gratifikasi dan penyuapan. Ya. Kemudian berikutnya juga meningkatkan ya kepatuhan ya seluruh duta BPJS Kesehatan terhadap pengendalian gratifikasi dan anti penyuapan. Ya. Kemudian yang ketiga ya saya juga bisa informasikan di sini ya, meningkatkan kesadaran adanya risiko gratifikasi dan penyuapan pada setiap aktivitas kita dalam bekerja. Seperti itu Mbak. Nah, di situ kita coba lakukan pencegahan gitu ya. Kemudian kalau itu kan masih dalam bentuk arahan kebijakan. Kemudian konkretnya itu seperti apa gitu ya. Ini boleh saya sampaikan juga ya kepada seluruh Sobat JKN ya. Langkah konkret ya BPJS Kesehatan dalam hal tadi yang melakukan pencegahan dan anti penyuapan gitu ya, adalah setiap duta BPJS Kesehatan itu wajib menolak ya gratifikasi dan penyuapan yang diketahui sejak awal bahwa pemberian ini itu patut diduga gitu ya. Ini ada hubungannya dengan jabatan yang dia emban dan adanya perlawanan ataupun pelanggaran terhadap kewajiban dan tugasnya. Jadi prinsip pertama konkretnya adalah wajib menolak. Wajib menolak. Kemudian langkah konkret kedua adalah dilarang memberi. Pak. Dilarang memberi pengertiannya adalah bahwa setiap duta BPJS Kesehatan itu dilarang memberi gratifikasi ya dan penyuapan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan
dengan kewajiban ataupun tugasnya. Oke, Pak. Gitu ya, Sobat JKN. Ada 4, saya sampaikan 2 lagi. Yang ketiga adalah wajib melaporkan. Oke. Ya, apabila Duta BPJS Kesehatan menerima gratifikasi melalui kanal yang telah disediakan. Jadi kita ada beberapa kanal ya kaitan dengan tadi pelaporan gratifikasi dan penyuapan. Kemudian langkah konkret keempat adalah kehati-hatian. Ya, maksudnya adalah setiap Duta BPJS Kesehatan ya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam berhubungan dengan pihak eksternal tadi, gitu ya, yang patut diduga itu memiliki, kalau kita bilang itu konflik atau benturan kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban. Seperti itu, Sobat Oke, itu. Pak. Ada 4 berarti ya, Pak ya? Ada 4. Wajib menolak, dilarang memberi, wajib melaporkan, dan kehati-hatian. Ya, oke, Pak. Itu juga mungkin dalam pekerjaan sehari-hari tetap disosialisasikan mungkin ya, Pak, kepada Duta BPJS bahwa gratifikasi ini sangat penting gitu ya, Pak. Iya. Kalau ke eksternal gitu kita pernah ada sosialisasi gitu juga nggak sih, Pak? Ya, kepada pihak eksternal kita juga pernah ya, dan memang ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, gitu ya, bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh Duta BPJS Kesehatan dan pihak eksternal itu dapat dipastikan tadi ya bersih dari unsur-unsur gratifikasi dan penyuapan, gitu ya. Agar apa? Agar kredibilitas dan kepercayaan pihak eksternal gitu ya terhadap penyelenggaraan program JKN oleh BPJS Kesehatan selalu dapat dijaga. Oke, Pak. Iya. Oke. Nah, tadi Bapak menyinggung sedikit terkait dengan pelaporan ya, Pak, pelaporan gratifikasi. Nah, BPJS Kesehatan sendiri ada kanal khususnya ya, Pak, untuk melaporkan gratifikasi ini, Pak? Iya, ada. Iya. Untuk pelaporan gratifikasi, BPJS Kesehatan menyediakan 2 kanal. Dua kanal untuk pelaporan. Yang pertama adalah melalui unit pengendalian ya anti gratifikasi dan penyuapan, yaitu ada di level ya mulai dari kantor pusat, deputian wilayah dan kantor cabang. Kemudian kalau untuk di kantor cabang ini yang menjadi unit pengendalian gratifikasi dan anti penyuapan tadi adalah kepala cabang itu sebagai penanggung jawab, dan Sobat CKN. Kemudian sebagai ketua dari unit pengendalian tadi adalah kepala SDM umum dan komunikasi. Kemudian sebagai anggota adalah staf SDM dan umum, dan sebagai sekretaris adalah staf dari komunikasi dan kesekretariatan. Oke, itu kanal-kanalnya berarti ya, Pak. Ada UPG tadi ya, Pak, unit pengendalian gratifikasi. Kemudian untuk pihak eksternal barangkali yang ingin melaporkan adanya indikasi, adanya dugaan ya gratifikasi maupun penyuapan, silakan dapat mengakses melalui website di sistem pelaporan, ada di wbs.bpjskesehatan.go.id. Ada WBS itu whistleblowing system ya, Pak. Bagaimana dengan keamanan orang-orang yang melaporkan ini, Pak, yang WBS ini nih? Oh iya, betul. Jadi terhadap pelapor ya, pelapor dugaan ya adanya pelanggaran gratifikasi dan penyuapan, tentu kita akan melindungi akan melindungi pelapor ya terhadap hal yang telah disampaikan ya, sepanjang memang ada bukti awal yang cukup, Mbak Vika. Ada bukti awal yang cukup bahwa terjadi dugaan pelanggaran, tentu identitas pelapor akan kita lindungi ya. Jadi jangan sampai akibat dari
si pelapor ini memberikan informasi adanya ya barangkali adanya ancaman, Tekanan, tekanan, intimidasi gitu ya dari pihak-pihak yang merasa tersentuh ya terhadap pelaporan tersebut. Pasti akan kita lindungi. Lindungi ya Pak. Iya. Oke Pak. Nah, kalau untuk lembaga eksternal, BPJS Kesehatan ada bekerja sama nggak Pak terkait dengan upaya pencegahan gratifikasi ini? Oh ya, baik Mbak Vika dan Sobat JKN, untuk kerjasama BPJS Kesehatan dengan pihak eksternal terkait dengan pengendalian gratifikasi dan anti penyuapan, kita sudah melaksanakan kerjasama tersebut bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Oh, Ya. KPK ya Pak? KPK. Jadi kita memang serius ya, Ya, nggak main-main ya nggak Pak. main-main gitu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya kita bekerja sama ya apabila ada tadi ya dugaan pelanggaran kaitan dengan gratifikasi dan penyuapan, ya kita bisa saja melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, siap. Nah, bagaimana sih BPJS Kesehatan ini menjaga integritas dan kepercayaan publik Pak terkait dengan pengelolaan anti gratifikasi ini? Ya. Untuk pencegahan agar publik ataupun publik tetap terjaga, ini ada beberapa hal yang kita laksanakan Mbak Vika dan Sobat JKN. Ya. Untuk yang pertama adalah kita menyampaikan komitmen komitmen bagi Duta BPJS Kesehatan ya bahwa yang pertama dalam pelaksanaan aktivitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ya itu kita harus bisa pastikan bahwa aktivitas tersebut sesuai dengan kebijakan, regulasi dan prosedur operasional yang berlaku. Ya. Kemudian yang kedua boleh kita sampaikan adanya penerapan 4 prinsip tadi ya bahwa gratifikasi dan anti penyuapan ya itu wajib kita tolak, kemudian dilarang melakukan tindakan penyuapan dan gratifikasi, kemudian juga kita wajib melaporkan ya apabila ada dugaan tindakan penyuapan serta menerapkan juga prinsip kehati-hatian. Ya itu yang komitmen yang harus tetap dibangun secara konsisten ya berkelanjutan oleh seluruh level ya manajemen ya baik dari kantor pusat maupun sampai dengan kantor kabupaten kota. Kemudian juga kita melakukan publikasi ya sistem manajemen pengendalian gratifikasi dan anti penyuapan ini kepada seluruh stakeholder. Terakhir nih Pak, ada nggak Pak pesan-pesan untuk Sobat JKN terkait dengan pengelolaan anti gratifikasi ini? Iya, baik Sobat JKN, untuk pengendalian gratifikasi dan anti penyuapan ya bagi seluruh Duta BPJS Kesehatan ya pesan saya ataupun statement closing statement saya ya bagi Duta BPJS Kesehatan harus sigap. Sigap apa itu Pak? Sigap itu adalah siap kenali dan hindari gratifikasi dan penyuapan. Ya. Siap kenali dan hindari gratifikasi dan penyuapan. Oke Pak. Oke Sobat JKN, itu tadi bincang-bincang kita ya Pak terkait dengan pengelolaan anti gratifikasi. Semoga semua Sobat JKN semakin paham ya terkait dengan pentingnya anti gratifikasi ini ya. Oke Sobat JKN, demikian podcast kita di hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast kita yang selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Sampai ketemu lagi di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham.